Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan dua pendekar sakti yang menjalin persaudaraan, terlibat konflik kekuasaan hingga memaksa mereka untuk saling menyerang demi menyelamatkan orang yang dicintai. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Hu Yuan ternyata memiliki keberpihakan kepada geng garam. Dia mendengar kabar bahwa Qian Shao akan menghabisi salah satu perajin dari 8 perajin Aula Jixin. Karena tak ingin menjadi sasaran, Hu Yuan terpaksa menghabisi perajin lain. Dan dia juga mengaku telah menyimpan racun ke dalam makanan Dan Ming dan Ouyang. Tiba-tiba muncul dua pendekar dari sekte Cai bernama Timu dan Tilin. Hu Yuan membiarkan Tilin masuk untuk menculik Dan Min, kemudian melanjutkan kembali pertarungannya. Melihat Dan Lin mulai lemas karena racun, Tilin pun mendekatinya. Namun tiba-tiba sebelum pergi untuk berpura-pura mengejar Dan Min, Yuan meminta Timu membereskan Ouyang dan Zhou karena khawatir akan membocorkan pengkhianatannya. Dengan bergegas, Timu menghampiri Ouyang. Qiong yang berniat menemui Ouyang atas permintaan Huang mendapati Zhou yang terbaring di samping jasad Panji. Dia pun segera mencari keberadaan Ouyang. Di dalam ruangan, Timu terkejut dengan kedatangan Qiong. Sebagai ketua klan Cai, Qiong memarahinya karena telah mengganggu Ouyang yang sudah dianggap sebagai teman barunya. Hingga tak lama, Qiong pun menyuruh Timu pergi. Huang kembali ke markas geng garam untuk memeriksa kondisi Peng Heng, namun masih tak berniat membawanya pergi. Karena memiliki maksud lain, Qian Shao menunjukkan sikap baik kepada Huang dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Jiangzhou besok hari. Karena Peng Heng masih harus diberi penawar racun, Qian Shao akan membawa Peng Heng dan menyiapkan kuda untuk Huang dan Ouyang agar mengikutinya dari belakang. Jika Peng Heng benar-benar terbebas dari racunnya, Qian Shao akan membiarkan Huang membawa Peng Heng. Sebelum pergi, Qian Shao meminta Huang untuk memeriksa kondisi kelumpuhannya dan berharap Huang mau memberikan pil 9 putaran rodain padanya. Huang mengatakan bahwa Qian Shao akan dapat kembali berjalan setelah 20 kali dilakukan perbaikan tulang. Namun Qian Shao tak akan bisa berlatih ilmu bela diri lagi. 18年了，这是陈年的老伤了。谢了。 Zhou mulai kembali tersadar dan Qiong menyuruh Zhou segera membangunkan Ouyang. Setelah Zhou pergi, Ouyang tersadar. Qiong pun menjelaskan maksud kedatangannya atas perintah Huang. Ouyang terkejut saat Qiong mengatakan bahwa Huang adalah seorang ilmu bela diri yang lebih sakti darinya. Sementara di luar, setelah mengambil air, Zhou berpapasan dengan para pengrajin yang gagal mengejar Dan Min. Zhou mengatakan kepada para perajin tersebut bahwa Yuanlah yang telah menghabisi Panji. Yuan yang masih terus berpura-pura kembali menyerang Zhou.他吓的，还帮着收尸，自己人里有奸细，巧舌的西域人，这帮该杀的东西！别说，你和柴家相通，我也中毒，你当然要装一下呀，热闹得很啊！哎，有头有脸的小东西，你是什么东西？欠打，嘴巴还不礼貌。先收拾了你这老东西，报上。
刚才嘴巴不礼貌，先生就还想不想走啊？ Ouyang Peng kembali menegaskan bahwa dia bukanlah orang yang menghabisi 2 pengrajin aula si Jin. Mendengar hal tersebut, Yudian si perajin bambu memutuskan untuk membawa semua saudaranya pergi. Keesokan harinya, Wang kembali dengan membawa 3 kuda yang diberikan oleh Qian Shou. Qiong yang sengaja menunggunya langsung mengajaknya bertarung karena masih merasa penasaran dengan kehebatan Huang. Namun tak lama, Ouyang menghampiri Huang dan mengajaknya untuk bergegas pergi. 马哪里来的？护帮主给的。皇室不许走。柴老先生知识明理，你不动手，我可动手了啊！柴老先生就此别过。 Di tempat lain, Dan Min yang dibawa menemui Cayu di Wisma Yisui meminta Tilin memberinya waktu untuk berganti pakaian di toko milik bibinya di kota Pengji yang terjauh dari sana. Setelah memasuki kota Pengji, terlihat kota tersebut sepi karena terendam banjir 1 bulan yang lalu. Tilin pun bergegas menuju toko pakaian yang Dan Min tunjukkan. Saat memasuki toko tersebut, Tilin mendapati seorang wanita dari 5 pedagang aula si Jin bernama Roking. Roking terkejut saat melihat Dan Min dalam keadaan diikat. Setelah mengetahui mereka dari sekte Cai, Roking mencoba mengulur waktu. Namun Tilin yang bisa menebak rencananya mulai menyerang Roking. 起起在那边走。 放了我铁哥！ Dengan kelemahan Tilin, Roking meminta Tilin menjelaskan apa yang sedang sekte Cai rencanakan. Qiuqing yang juga berstatus ahli bela diri dari klan Cai pun menjelaskan bahwa Cai Yu berencana mengundang Xing Bian, ketua aula si Jin di Wisma Yunsui untuk bertarung. Namun sebelum pertemuan tersebut, pihak sekte Cai berencana menculik Dan Min sebagai adik dari Xing Bian. Mereka juga akan menyandera 5 pedagang dan perajin aula si Jin yang tersisa untuk dihabisi. Hingga saat waktu pertemuan tiba, Cai Yu akan dengan mudah menyingkirkan Xing Bian. Qiuqing sendiri mengakui bahwa dirinya merupakan mata-mata dari geng garam. 10多年了都相安无事。严帮护帮主怕紫金堂太过势大，想要紫金堂和柴家两败俱伤。Geng garam sudah mulai melakukan perjalanan ke Jiangzhou. Di tengah perjalanan, Shiki memberitahu Huang bahwa Qian Shou telah menyiapkan tempat istirahat untuknya di kota Pengji. Setelah Shiki pergi, Ouyang memutuskan untuk berpisah dan menyuruh Huang untuk pergi menyusul Peng Heng. Meskipun dia masih penasaran apakah benar Huang adalah seorang pendekar sakti seperti yang dikatakan Qiong. Tak lama Qiong muncul dan masih berusaha mengajak Huang bertarung. 不要躲！你自己打不？哎，等我！哎，哎！ Tak lama, Huang menemui Peng Heng yang telah menyiapkan makanan untuknya. Peng Heng mengatakan bahwa Qian Shou mempunyai sifat jahat dan tidak tulus pada Huang. Qiong yang terus mengejar Huang mulai memasuki tempat geng garam di Pengji. Saat melihat Qian Shou, dia mengatakan tujuannya ingin mengajak Huang bertarung. Dan di tempat lain, Ouyang memutuskan melanjutkan perjalanannya ke Lin An tanpa Huang dan berpikir untuk tidak lagi berurusan dengan siapapun. Namun tiba-tiba dia diserang. 和柴家合伙毒翻小，把人带到哪里去啊？不用跟他们废话了。
Yudian mendengar Zhou mengatakan bahwa bukan dirinya yang telah menghabisi Panji. Yuan pun segera mengajak Yudian dan Liu Pang pergi menemui Rowking. Namun tiba-tiba 替你杀光他们。 Yudian yang mulai curiga menodongkan senjata pada Yuan dan meminta penjelasan atas kematian Panji. Meski begitu, Yuan masih berusaha menutupi perbuatannya dengan terus menyalahkan Ouyang dan Zhou. Setelah Yudian mulai lengah, Yuan pun menyerang. 我真是你，为什么要不远？就是想把日子过得好一点。天墨，救我！ Di tempat lain, Qiong yang bersikeras ingin bertarung, berjanji akan melakukan satu permintaan dari Huang agar bisa bertarung dengannya. Huang pun bersedia, namun permintaan tersebut akan dikatakan saat dia sudah memikirkannya. Pertarungannya akan Huang lakukan dengan memainkan sebuah lagu dari seruling Xiao miliknya, menggunakan kekuatan tenaga dalam. Makin tinggi ilmu bela diri seseorang, pengaruhnya pun akan semakin besar. Dan sebaliknya, bagi orang yang tidak memiliki ilmu bela diri, tidak akan terpengaruh sama sekali, dan hanya akan mendengar suara merdu dari Xiao. Jika Qiong bisa menahannya, maka Huang kalah. Setelah Qiong setuju, Huang pun mulai meniup seruling Xiao. Seruling yang dimainkan Huang terdengar sampai ke tempat Ouyang dan Timu. Tenaga dalam Timu yang hampir melumpuhkan Ouyang pun terpengaruh dengan suara seruling tersebut. "我们家小姐在哪儿？欧阳锋，带他们走。 Setelah selesai memainkan seruling Xiao, Qiong yang sengaja puluhan tahun merasa ilmu bela dirinya paling hebat, tak menyangka bertemu dengan seorang pendekar sakti yang bisa melebihi kehebatannya. Dia pun pergi dengan perasaan kesal. Sementara itu, Qiu King mencegah Tilin yang berniat mengejar Dan Ming dan Rowking. Dia mencoba menjelaskan dirinya berada di pihak mana. Namun karena Tilin belum ingin membahasnya, Qiu King pun menghabisi Tilin dari belakang. 我就卖命了，一会去说。
Wang kembali menemui Ouyang, namun yang dia dapati hanya jasad Zhou dan 2 perajin aula si Jin. Wang pun mulai khawatir dan mencari keberadaan Ouyang. Sementara itu, Timu yang gagal menghabisi Ouyang terkejut saat bertemu Qiu Qing yang membawa jasad adiknya. Qiu Qing mengatakan bahwa Rou Qing telah menghabisi Tilin. Timu marah dan memerintahkan semua pasukannya untuk menghabisi semua orang yang bersama Rou Qing. 弟弟，他刚才死了我一遭，全部藏好。 Di tempat lain, Yuan memberanikan diri menemui Qian Shao dan mengaku bahwa dirinya telah menghabisi Panji. Namun sayangnya, Ouyang mengetahui perbuatan Yuan dan mengejarnya sampai ke Pengji. Karena itu, dia tak bisa kembali ke Lin An dan memilih untuk bergabung menjadi anggota geng garam. Tanpa Qian Shao ketahui, percakapan mereka didengar oleh Wang. 吴帮主运筹帷幄， 他听你调遣。是。走啊！ 我本想 Karena khawatir Timu menemukan mereka dan Rou Qing masih dalam keadaan terluka, dan Min meminta Ouyang untuk ikut sementara waktu sampai Rou Qing memulihkan keadaannya di kuil Zhaozun. Namun Rou Qing dan Yudian tetap berencana untuk menghabisi Ouyang karena 2 perajin aula si Jin telah tewas karenanya. Yudian bahkan sengaja menggali kuburan untuk Ouyang. 小明，你是疯了吗？我没疯。 雨点，埋。欧阳锋，从武林。 Dan Min hanya bisa menangis menyaksikan Ouyang yang dikubur hidup-hidup oleh Yudian. Tak lama terdengar suara Timu dan pasukannya. Rou Qing pun memeriksa keadaan. Sementara Dan Min berusaha keras untuk menghentikan Yudian dan menyelamatkan Ouyang. Dengan penuh keberanian, Rou Qing menghadap Timu dan Qiu Qing. Selagi Yudian menyusul Rou Qing dan Min mencoba menyelamatkan Ouyang, saat Ouyang sudah bisa kembali bernapas, terdengar suara dari pasukan Qiu Qing yang menuju ke arah mereka. Dan Min pun menyuruh Ouyang untuk tidak bersuara dan menutup kepalanya. 'Keesokan harinya, Huang menghadang rombongan geng garam dan memperingati Qian Shao agar tidak mengganggu Ouyang. Setelah Huang mengetahui Qian Shao punya maksud lain, dia berjanji akan memberikan pil 9 yin dan meluruskan tulangnya asalkan Qian Shao menetralkan racun di tubuh Peng Heng dan membiarkannya pergi bersama Huang. Setelah sepakat, Qian Shao pun menetralkan racun dengan membiarkan Peng Heng menghirup serbuk obat. Tak lama, Peng Heng pun turun dari kereta. Tak disangka, setelah Huang menepati janjinya, Qian Shao malah mengelabui Huang dengan mengatakan jika sebelumnya obat yang dihirup Peng Heng bukanlah penetra racun penghilang jiwa, melainkan hanya serbuk penguji racun. Dengan begitu, Huang harus membawa Peng Heng kembali padanya pada sore hari. 我就该带你走。没有想过你带我一辈子，其实我只想你带我走。我想和你平平常常一辈子。有时快到了，请胡帮主为你解毒，回去吧。他要是不解呢？虚谷生机也活不了多久，悬崖分别也在。
Malam harinya, Huang membawa Peng Heng menemui Qian Shao dalam keadaan pingsan. Huang meminta Qian Shao untuk segera menetralkan racun di tubuh Peng Heng. Namun Qian Shao masih ingin memanfaatkan Huang dan mengatakan bahwa dirinya tak akan menetralkan racun di tubuh Peng Heng jika Huang tak bersedia membantunya. Qian Shao ingin Huang menghadapi Sekte Cai dan Aula Shijin besok hari di Wisma Yunsui. 你尽可以，但解毒之法不能告诉你的。对付柴家和紫金堂的高手，为了冯姑娘的毒伞，让你们走。 Keesokan harinya di Wisma Yunsui, Chayu yang telah berupaya membawa Danmin dibuat geram dengan tidak datangnya Xing Bian. Chayu juga mendapat kabar bahwa Qian Shao ternyata selama ini menjahat pihak Sekte Cai maupun Aula Shijin agar kedua pihak saling menyerang dan Genggara menjadi satu-satunya yang berkuasa. Mendengar hal tersebut, Chayu pun berniat menghabisi Qian Shao. 灭了这个残匪，你哥哥不在乎。 有本事杀我！废话少说。 Setibanya di Wisma Yunsui, Qian Shao mengatakan bahwa Sekte Cai harus mulai mengikuti semua perintah dari geng Garam. Jika Sekte Cai menolak, maka Qian Shao akan memusnahkannya. Dia bahkan berani mengatakan kemampuan Chayu berada di bawah Xing Bian. 难道不想活了吗？不牵手，哎，大官人不要生气，官人应承柴玉也能逃过灭顶之灾。 Qian Shao mengatakan bahwa orang yang telah menghancurkan Aula Shijin saat ini sedang berada di dalam kereta. Jika Sekte Cai melawan, maka Qian Shao akan menyuruhnya keluar dan melawan semua anggota Sekte Cai. Mendengar hal tersebut, salah seorang pendekar dari Sekte Cai mendekati kereta tersebut.你请我伯父。 还有谁？我来。 Tak lama, Qiong pun muncul dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Chayu pun meminta pamannya untuk melawan Huang. Qiong yang menyadari kehebatan Huang menyuruh Chayu untuk menyerah dan tak melanjutkan pertarungan. Tak lama, Danmin pun dibawa masuk. Chayu meminta salah seorang anggota Sekte Cai menghabisi Danmin untuk membuktikan bahwa geng Garam akan bersekutu dengan Sekte Cai. Qian Shao pun memerintahkan Yuan untuk maju. Karena geng Garam telah mengutus Yuan, giliran Sekte Cai yang harus melawan Danmin. Dan saat Qiu Qing maju untuk melawan, tiba-tiba Ouyang berhasil tiba di Wisma Yunsui untuk menyelamatkan Danmin. “耀兄，我和他是生死朋友，他是丹敏。” Melihat kedatangannya, Qian Shao memperingatkan Ouyang untuk tak ikut campur karena dia akan memerintahkan Huang untuk melawan Ouyang. Qian Shao mencoba memastikan bahwa Huang berada di pihaknya demi menyelamatkan Peng Heng.愿意为他死吗？
tengah pertarungan antara Ouyang dan anak buah Qian Shao, Peng Heng pun turun dan meminta Qiong untuk menagih janjinya yang akan melaksanakan satu permintaan Huang. Dia meminta Qiong untuk melepaskan Ouyang. Hingga tak lama Qiong pun membantu Ouyang. 你还好吗？ Melihat anak buahnya kalah, Qian Shao menyuruh Huang untuk menghabisi Danmin dan Ouyang. Namun Peng Heng mencoba mencegah Huang agar tak melakukan apa yang diperintahkan Qian Shao. Hingga tak lama, Jia Yu pun bertindak.要 傅牵手是你仇人。 我不跟你打，让开！ Huang masih mengincar Jia Yu karena telah menghabisi wanita yang Ouyang sukai. Namun Qiong meminta maaf atas nama Jia Yu dan meminta Huang segera pergi bersama Peng Heng dan Ouyang. Di saat-saat terakhirnya, Danmin meminta Ouyang pergi ke Lin An untuk menanyakan langsung kepada Xing Bian alasan dia tak menyelamatkan Danmin. Keesokan harinya, Ouyang menguburkan Danmin. Huang mendekati Ouyang dengan membawa barang bawaan miliknya dan mengatakan bahwa dia akan mengantar Ouyang ke Lin An. Huang sendiri tak memiliki harapan jika Peng Heng akan kembali bangun dan mengingatnya. Tak lama, Ouyang pun mendekat ke kereta dan melihat dupa pengikat kupu-kupu Persia di dekat Peng Heng. Ouyang memberitahu Huang bahwa jika dupa tersebut dibakar, maka dapat menawar racun yang ada dalam tubuh Peng Heng. Ouyang mengetahui hal tersebut karena sejak kecil dia pernah dibawa oleh ibunya ke Persia. Ouyang berpesan sebaiknya Huang tetap menemani Peng Heng, sementara dia akan pergi ke Lin An untuk memenuhi permintaan terakhir Danmin. Jiao Shi, 我们去哪？